Saya Cindy Febiola akan menjelaskan tentang memimpin orang yang tidak menyukai Anda. Saat ini, setiap pemimpin perlu memahami kompleksitas masalah keragaman, belajar menciptakan budaya inklusif, dan mendukung pengembangan minoritas untuk posisi kepemimpinan tingkat yang lebih tinggi. Salah satu peran terpenting bagi para pemimpin di tahun-tahun mendatang adalah mengembangkan dasar yang kokoh dari beragam bakat kepemimpinan. Rasisme dan seksisme di tempat kerja seringkali muncul dengan cara yang halus, pengabaian oleh bawahan terhadap tugas yang diberikan, kurangnya urgensi dalam menyelesaikan tugas penting, mengabaikan komentar atau saran yang dibuat dalam rapat tim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keragaman hari ini. Tujuan para pemimpin saat ini adalah untuk menyadari bahwa setiap orang dapat membawa nilai dan kekuatan di tempat kerja, berdasarkan kombinasi karakteristiknya yang berbeda. Organisasi menetapkan program keragaman tenaga kerja untuk mempromosikan perekrutan, inklusi, dan peningkatan karir yang beragam terhadap karyawan, untuk memastikan perbedaan diterima dan dihormati di tempat kerja. Definisi keragaman. Keragaman tenaga kerja berarti tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang dengan manusia yang berbeda, kualitas, atau siapa yang termasuk dalam berbagai kelompok budaya. Dari perspektif individu, keragaman mengacu pada semua orang yang berbeda, termasuk dimensinya seperti usia, ras, status perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. Mengubah sikap terhadap keragaman. Sikap terhadap keragaman berkembang sebagian karena mereka harus melakukannya. Sebagai pemimpin, menanggapi perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk perubahan demografis, pergeseran nilai, sosial, dan globalisasi. Selanjutnya dalam memimpin. Keragaman pemikiran ini berarti ada dasar yang lebih luas dan lebih dalam, baik ide, pendapat, dan pengalaman untuk pemecahkan masalah, kreativitas, dan inovasi. Menurut hasil penelitian, perusahaan yang menilai kreativitasnya yang lebih tinggi dan inovasi memiliki persentase yang lebih tinggi pada seorang karyawan. Keragaman dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Budaya memainkan peran penting dalam menentukan barang, hiburan, layanan sosial, dan produk rumah tangga yang digunakan orang, sehingga organisasi merekrut minoritas karyawan yang dapat memahami betapa beragamnya orang hidup dan apa yang mereka inginkan dan mereka perlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan minoritas organisasi. Tantangan minoritas organisasi ini menciptakan lingkungan inklusif di mana semua individu merasa dihormati, dihargai, dan mampu mengembangkan bakat unik mereka, yaitu sangat sulit. Kebanyakan orang, termasuk para pelajar, memiliki kecenderungan alami terhadap etnosentrisme, itu yang mengacu pada keyakinan bahwa budaya dan subkulturnya sendiri secara inheren lebih unggul daripada budaya orang lain. Di dalam tantangan minoritas organisasi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Prasangka yaitu perasaan atau opini yang merugikan yang terbentuk tanpa memperhatikan fakta. Salah satu aspek prasangka adalah stereotip, yaitu citra atau citra yang kaku, berlebihan, tidak rasional, dan biasanya negatif yang dikaitkan dengan sekelompok orang tertentu. Ketika seorang pemimpin dan perusahaan melakukan sikap prasangka terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangka mereka, diskriminasi akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu langit-langit kaca. Bias bawaan ini sebagian dapat diartikan penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi kepemimpinan puncak. Ketika para eksekutif memilih pengganti atau seseorang untuk posisi teratas, mereka cenderung memilih seseorang yang mirip dengan mereka, dan itu biasanya berarti laki-laki dan kebanyakan berkulit putih. Wanita dan minoritas dapat melihat ke atas melalui langit-langit, tetapi sikap yang berlaku adalah hambatan tak terlihat untuk kemajuan mereka sendiri. Penelitian juga menunjukkan adanya dinding kaca yang berfungsi sebagai penghalang tak terlihat untuk gerakan lateral penting dalam organisasi.
Baiklah, saya Dian Marlianti Putri akan menjelaskan tentang cara wanita memimpin. Studi menunjukkan bahwa organisasi dengan lebih banyak pemimpin perempuan memiliki hingga 65% hasil keuangan yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki perwakilan perempuan. Wanita sering menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dari laki-laki dan sangat efektif untuk lingkungan yang bergejolak dan beragam budaya saat ini. Wanita sebagai pemimpin. Menurut James Gabarino, seorang penulis dan profesor perkembangan manusia di Cornell University, wanita lebih mampu menciptakan orang untuk memperhatikan, mematuhi aturan, kompeten secara lisan, dan berurusan dengan hubungan interpersonal di kantor. Pengamatannya adalah didukung oleh fakta bahwa pemimpin perempuan biasanya dinilai lebih tinggi oleh bawahannya pada keterampilan interpersonal serta faktor-faktor seperti perilaku tugas, komunikasi, kemampuan untuk memotivasi orang lain, dan pencapaian tujuan. Apakah gaya pemimpin didorong oleh gender? Pemimpin pria cenderung kompetitif dan individualistis dan lebih suka bekerja dalam hierarki vertikal. Mereka mengandalkan otoritas dan posisi formal dalam berurusan dengan bawahan. Beberapa wanita juga mencerminkan karakteristik ini, tentu saja. Tetapi penelitian telah menemukan bahwa secara umum wanita cenderung lebih menyukai lingkungan yang kurang kompetitif daripada pria, lebih kolaboratif, dan lebih peduli dengan pembangunan hubungan, partisipasi, dan kepedulian. Meskipun nilai-nilai yang terkait dengan kepemimpinan interaktif seperti inklusi, membangun hubungan, dan peduli umumnya dianggap nilai-nilai yang feminim, interaktif kepemimpinan tidak spesifik kepada gender. Baiklah, saya Arbi Romadi akan membahas tentang global diversity atau bisa kita sebut keragaman global. Salah satu sumber keanekaragaman yang paling cepat meningkat adalah globalisasi, yang berarti bahwa para pemimpin menghadapi masalah keanekaragaman di tahap yang lebih luas daripada sebelumnya. Para pemimpin dapat mengatasi tantangan keragaman global dengan memahami lingkungan sosial kultur dan dengan mengembangkan kecerdasan budaya yang lebih tinggi untuk mengetahui bagaimana berperilaku dengan tepat. Untuk mengatasi tantangan keragaman global, terdapat lingkungan sosial kultural. Perbedaan sosial dan budaya mungkin lebih berpotensi menimbulkan kesulitan dan konflik daripada sumber lainnya. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan di Somalia yang memperlakukan secara adil pada karyawan perusahaan yang muslim untuk diberikan tambahan waktu dalam melaksanakan sholat. Namun, penambahan waktu tersebut menjadi kecemburuan sosial pada karyawan yang non-muslim, yang menganggap bahwa perlakuan tersebut sebagai perlakuan istimewa terhadap karyawan yang muslim. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya seorang pemimpin memahami lingkungannya sebagai tantangan dalam menghadapi keragaman sosial dalam perusahaan atau organisasi dalam lingkungan global. Selain lingkungan sosial kultural, dapat kita lihat bahwa kita dapat memahami sistem nilai sosial dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam lingkungan global. Penelitian yang dilakukan oleh Gerd Hofstede pada karyawan IBM di 40 negara menemukan bahwa pola pikir dan nilai-nilai budaya pada isu-isu seperti individualisme versus kolektivisme sangat mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawan dan sangat bervariasi antar budaya. Dalam sistem nilai sosial, kita dapat mengenal peringkat negara dalam 4 dimensi yang signifikan. Yang pertama adalah jarak kekuasaan. Terbagi 2. Jarak kekuasaan yang tinggi berarti masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan antar lembaga, organisasi, dan individu. Negara yang menghargai jarak kekuasaan tinggi adalah Malaysia, Filipina, dan Panama. Sedangkan jarak kekuasaan yang rendah berarti orang mengharapkan persamaan kekuasaan dengan negara yang menganut kekuasaan rendah termasuk Denmark, Austria, dan Israel. Yang kedua, penginderaan ketidakpastian. Terbagi 2. Penginderaan ketidakpastian yang tinggi berarti bahwa anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Dan dengan demikian, mendukung keyakinan dan perilaku yang menjanjikan kepastian dan kesesuaian.
Budaya penginderaan ketidakpastian yang tinggi ini dianut oleh negara Yunani, Portugal, dan Uruguay. Sedangkan penginderaan ketidakpastian yang rendah berarti masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diprediksi dengan negara penganut Singapura dan Jamaika. Yang ketiga, individualisme dan kolektivisme. Individualisme mencerminkan nilai untuk kerangka sosial yang dirajut secara longgar di mana individu diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri. Negara dengan nilai individualisme termasuk ke dalam Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada. Kolektivisme adalah preferensi untuk kerangka sosial yang terjalin erat di mana orang saling memperhatikan dan organisasi melindungi kepentingan anggotanya. Dengan negara Guatemala, Ekuador, dan Panama. Dan yang keempat, maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas mencerminkan preferensi untuk pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, sentralitas kerja, dan kesuksesan materi. Yang termasuk dalam maskulinitas yaitu negara Jepang, Austria, dan Meksiko. Termasuk ke dalam negara yang nilai maskulin yang sangat kuat. Sedangkan femininitas mencerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan kelompok, dan kualitas hidup. Negara-negara yang nilai feminim yang kuat termasuk Swedia, Norwegia, Denmark, dan bekas Yugoslavia. Mengembangkan kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan penalaran dan observasi untuk menafsirkan gerakan dan situasi yang tidak dikenal dan merancang respon perilaku yang sesuai. Kecerdasan budaya mencakup 3 komponen yang bekerja sama, kognitif, emosional, dan fisik. Komponen kognitif melibatkan keterampilan observasi dan pembelajaran seseorang dan kemampuan untuk menangkap petunjuk untuk memahami. Aspek emosional menyangkut kepercayaan diri dan motivasi diri. Seorang pemimpin harus percaya pada kemampuannya untuk memahami dan berasimilasi dengan budaya yang berbeda. Kesulitan dan kemunduran menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, bukan menjadi alasan untuk menyerah. Komponen ketiga, fisik, mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah pola bicara, ekspresi, dan bahasa tubuhnya agar selaras dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Mengembangkan kecerdasan budaya yang tinggi membutuhkan seorang pemimpin yang terbuka dan menerima ide dan pendekatan baru. Salah satu cara terbaik yaitu dengan orang dapat melampaui zona nyaman mereka dan mengembangkan perspektif yang lebih luas dan lebih global. Implikasi kepemimpinan. Untuk memimpin secara efektif dalam lingkungan global yang beragam, para pemimpin harus menyadari perbedaan budaya dan subkultural. Penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa budaya mempengaruhi gaya dan situasi kepemimpinan. Namun, semua pemimpin perlu menyadari dampak budaya dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam hubungan mereka dengan karyawan dan kolega. Bagaimana perilaku pemimpin diperspeksikan berbeda dari budaya ke budaya. Misalnya, ada variasi yang luar biasa di berbagai budaya tentang apa yang diharapkan dan dilakukan oleh para pemimpin. Baiklah, selanjutnya saya Indah Sari Ramadhani akan menjelaskan tentang menjadi pemimpin inklusif. Satu tujuan organisasi global saat ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang wanita, etnis minoritas, orang muda, gay dan lesbian, orang cacat, orang tua, ras minoritas, serta pria kulit putih diberi kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil dan hormat. Para pemimpin berbeda dalam kepekaan dan keterbukaan mereka terhadap budaya, sikap, nilai, dan cara lain dalam melakukan sesuatu.
Di bawah ini menunjukkan model 5 tahap kesadaran dan tindakan keberagaman individu. Kontinumnya berkisar dari sikap defensif dan etnosentris, di mana para pemimpin memenuhi persyaratan hukum minimum mengenai tindakan afirmatif dan pelecehan seksual, hingga pemahaman dan penerimaan penuh atas perbedaan orang, di mana para pemimpin menghargai keberagaman sebagai bagian inheren dari budaya organisasi. Pada tahap 1, orang-orang melihat perbedaan sebagai ancaman terhadap pandangan dunia mereka sendiri yang nyaman dan sering menggunakan stereotip negatif atau mengungkapkan sikap prasangka. Para pemimpin pada tahap kesadaran keberagaman menganggap diri mereka sukses jika catatan hukum mereka baik. Mereka mungkin memandang perempuan dan minoritas sebagai masalah yang harus ditangani. Biasanya, para pemimpin ini mempromosikan beberapa minoritas ke pekerjaan tingkat eksekutif untuk memenuhi persyaratan hukum. Pada tahap 2, orang berusaha meminimalkan perbedaan dan fokus pada persamaan di antara semua orang. Ini adalah tahap di mana prasangka bawah sadar dan halus paling jelas terlihat karena orang telah bergerak melampaui sikap prasangka terbuka. Para pemimpin tidak secara memadai mengenali atau menanggapi tantangan yang dihadapi kaum minoritas dan wanita dalam organisasi. Pada tahap 3, ketika seseorang bergerak ke tahap ini, kesadaran keanekaragaman, dia menerima perbedaan budaya dan mengakui validitas cara berpikir dan melakukan sesuatu. Di sini, para pemimpin menjadi proaktif dan mengakui bahwa menangani masalah gender, ras, kecacatan, dan sebagainya penting tidak hanya untuk karyawan minoritas, tetapi juga untuk kesehatan organisasi. Mereka menyadari bahwa wanita dan minoritas dapat membawa wawasan yang diperlukan dalam mengembangkan dan memasarkan produk untuk pelanggan baru, sehingga mereka mencari cara untuk menarik dan mempertahankan karyawan minoritas berkualitas tinggi. Dalam organisasi tahap 3, lebih banyak wanita dan minoritas berhasil mencapai posisi tingkat tinggi, dan para pemimpin mulai memberikan pelatihan keberagaman kepada semua karyawan. Pada tahap 4, mereka mampu berempati dengan orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri, dan dapat dengan nyaman berpindah dari satu perspektif budaya ke perspektif lain. Para pemimpin pada tahap ini membuat komitmen yang kuat untuk kesetaraan dan komunitas yang luas, dan memperbaiki kurangnya penghargaan dan pemanfaatan yang kurang dari perempuan dan minoritas. Para pemimpin membuat upaya tulus untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang inklusif daripada eksklusif. Pada tahap 5, kesadaran keberagaman, orang mampu mengintegrasikan perbedaan dan beradaptasi baik secara kognitif maupun perilaku. Pada tahap inilah para pemimpin dapat menciptakan organisasi yang buta gender dan warna. Semua karyawan dinilai berdasarkan kompetensi mereka, dan stereotip serta prasangka dihapus sama sekali. Tidak ada kelompok karyawan yang merasa berbeda atau dirugikan. Tahap 5 mewakili pemimpin dan organisasi yang ideal. Meskipun tampaknya tidak dapat dijangkau, banyak pemimpin terbaik saat ini yang berjuang untuk mencapai tahap kesadaran dan penerimaan keberagaman ini. Komitmen para pemimpin puncak sangat penting untuk membangun organisasi yang merangkul keberagaman dalam semua aspek bisnis. Baiklah, selanjutnya saya, Veni Ramadhani, akan menjelaskan tentang cara untuk mendorong peningkatan wanita dan minoritas. Kesadaran keragaman pribadi adalah langkah pertama untuk menciptakan budaya yang merangkul inklusi dan memungkinkan semua orang untuk mencapai potensi mereka, sehingga memungkinkan organisasi untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya yaitu grup afinitas karyawan. Kelompok afinitas karyawan didasarkan pada identitas sosial seperti jenis kelamin atau ras dan diatur untuk berfokus pada perhatian karyawan dari grup itu. Kelompok anivitas mengejar berbagai kegiatan seperti pertemuan untuk mendidik para pemimpin puncak, program mentoring, acara jaringan, sesi pelatihan dan seminar keterampilan, program magang minoritas, dan kegiatan sukarela komunitas. Karakteristik penting kelompok afinitas yang efektif adalah mereka melibatkan pemimpin senior dalam acara kelompok dan bahwa mereka menemukan cara untuk berkontribusi secara langsung pada efektivitas organisasi.
Memperluas kelompok afinitas karyawan lebih dari sekedar memberikan dukungan pribadi untuk memungkinkan orang membawa nilai pada bisnis, membantu organisasi dan individu. Ketika orang merasa bahwa mereka memberikan kontribusi yang tulus dan memiliki kesempatan untuk maju dalam karir mereka. Selanjutnya yaitu sponsor minoritas. Manfaat lain dari kelompok afinitas karyawan adalah bahwa orang seringkali mendapatkan sponsor melalui afiliasi mereka dengan kelompok tersebut. Sponsor mengacu pada dukungan yang kuat dari seseorang eksekutif yang memiliki posisi kuat yang bersedia mempertaruhkan reputasinya untuk mempromosikan kemajuan individu ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.